Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanin Solihah Uzairiyah dengan NPM 2310631110148 kelas 4 PAI Fakultas Agama Islam akan memaparkan jawaban dari soal ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja soal jawaban pertama, demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI di sekolah umum itu nggak cuma soal membuka akses seluas-luasnya buat semua siswa, tapi juga memastikan proses belajarnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Artinya, siswa diajak aktif, dihargai pendapatnya, dan diberi ruang untuk berpikir kritis serta berdialog. Nah, beberapa prinsip penting yang bisa diterapkan antara lain yang pertama, kurikulum yang inklusif dan relevan. Nah, kurikulum PAI idealnya nggak kaku atau eksklusif, tapi terbuka dan menghargai keberagaman. Materinya perlu dirancang supaya bisa mendorong dialog, pemikiran kritis, dan rasa saling menghormati antar umat beragama, seperti yang dibilang Tilar 2009 dalam bukunya Kekuasaan dan Pendidikan. Kurikulum yang inklusif jadi kunci utama buat menumbuhkan toleransi dan pemahaman lintas budaya. Selain itu, isi materi juga meski relevan dengan tantangan zaman sekarang, misalnya soal etika digital, bahaya radikalisme, dan pentingnya toleransi. Yang kedua, itu metode pembelajarannya. Partisipasi pembelajaran PAI harus berpusat pada siswa alias student centered. Jadi bukan cuma guru yang ceramah, tapi juga siswa itu juga aktif terlibat, bisa lewat diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi, biar siswa jadi berpikir secara kritis, kemampuan komunikasi, dan kerjasama tim. Menurut Paulo Freire 1970 dalam Pedagogy of Reason juga bilang pendidikan yang membebaskan itu adalah pendidikan yang menjadikan siswa sebagai subjek aktif bukan objek pasif. Yang ketiga, penilaian yang adil dan transparan. Nah, penilaian dalam PAI nggak boleh cuma fokus ke hafalan materi, tapi juga harus mencerminkan sikap dan nilai-nilai Islam dalam keseharian siswa. Yang penting, sistem penilaiannya itu harus adil, terbuka, dan jelas kriterianya. Seperti penilaian formatif yang berkelanjutan, sebaiknya lebih diutamakan supaya siswa dapat feedback yang membangun, nggak cuma nilai dari akhir semesternya aja gitu. Nah, yang keempat, guru yang profesional dan berkompeten. Guru PAI harus punya bekal akademik yang kuat, cara mengajar yang oke, dan wawasan Islam yang moderat serta terbuka. Di era digital, guru juga perlu melek terhadap teknologi. Biar apa? Biar ngasih pengalaman belajar yang lebih interaktif sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Guru punya peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang kelima, lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Sekolah perlu jadi tempat yang aman dan nyaman buat semua siswa tanpa ada diskriminasi, bullying, atau intoleransi. Nah, harus ada nih aturan yang jelas untuk mencegah hal-hal negatif seperti itu, biar siswa itu bisa belajar dengan tenang, bebas berekspresi, dan merasa dihargai. Lalu, tantangan penerapan di era digital. Nah, zaman digital sekarang ini tentu punya banyak manfaat, tapi juga ngasih tantangan tersendiri buat penerapan demokratisasi pendidikan di dalam PAI ini. Beberapa tantangan yang muncul antara lain, yang pertama itu ada hoax dan disinformasi. Yang kedua itu ada radikalisme online. Yang ketiga itu ada kesenjangan digital. Dan yang keempat itu ada privasi data. Perlindungan data siswa itu ya harus dijaga gitu. Poin kelima, kurangnya pelatihan. Banyak guru yang belum siap nih pakai teknologi secara maksimal. Lalu lanjut ke soal
Kedua, sintesis pemikiran Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI di SMP. Menurut Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya Muqaddimah, pendidikan adalah proses yang bertahap dan tidak bisa instan. Ia menekankan bahwa pembelajaran itu harus melibatkan pengembangan akal dan adab secara seimbang. Proses belajar itu nggak cuma fokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan karakter melalui melalui pembiasaan dan pengulangan yang berkelanjutan hingga terbentuk makalah, yaitu kemampuan berpikir dan bersikap yang telah menjadi kebiasaan dalam diri peserta didik. Terus pemikiran Ibnu Khaldun ini itu sejalan dengan pendekatan yang ditawarkan dalam kurikulum merdeka. Menurut panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022, kurikulum merdeka ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan memberi ruang untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan masing-masing peserta didik. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya penguatan karakter melalui proyek-proyek profil pelajar Pancasila yang sangat sejalan dengan nilai-nilai adab yang diperjuangkan dalam pemikiran pendidikan Islam. Sebagai guru PAI, calon guru PAI, saya melihat sintesis antara gagasan Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka ini sangat mungkin dan penting untuk diterapkan di jenjang SMP. Ketika saya mengajarkan materi seperti adab kepada orang tua dan guru, nah saya tidak hanya menyampaikan teori dari Al-Quran dan hadis, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi reflektif, studi kasus, dan kegiatan kolaboratif. Pendekatan seperti ini itu sesuai dengan gagasan Ibnu Khaldun bahwa siswa perlu diajak memahami dan menginternalisasi ilmu melalui proses interaktif dan bertahap, bukan sekedar diberi hafalan. Nah, dalam praktiknya ini saya menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Misalnya siswa diajak membuat kampanye media sosial yang bertema adab digital dalam Islam. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya memahami nilai-nilai Islam secara kognitif, tetapi juga melatih mereka menerapkan adab dalam konteks digital yang mereka hadapi sehari-hari gitu. Lalu pendekatan ini juga memperkuat nilai makalah sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Khaldun, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadi kebiasaan dalam tindakan. Lalu dalam penilaian pun saya lakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi hasil ulangan atau tugas tertulis, tapi juga saya nilai bagaimana nih siswa itu bersikap di kelas, bagaimana mereka menghargai pendapat teman, serta bagaimana mereka menunjukkan adab dalam kesehariannya. Hal ini kan sejalan dengan pandangan Komarudin 2020 yang menjelaskan bahwa pendidikan menurut Ibnu Khaldun tidak bisa dilepaskan dari dimensi moral dan sosial peserta didik. Peran guru juga saya posisikan bukan sekedar sebagai pengajar, melainkan sebagai pembimbing dan fasilitator. Saya menciptakan ruang kelas yang dialogis dan terbuka, di mana siswa itu merasa aman untuk bertanya, berdiskusi, bahkan menyampaikan pendapat yang berbeda. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of Reset yang menekankan pentingnya peran guru dalam membebaskan potensi siswa. Dan pemikiran ini sebenarnya sudah lebih dahulu digagas oleh Ibnu Khaldun dalam konteks Islam gitu. Lalu jawaban soal nomor 3, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan relevansinya terhadap krisis moral pelajar Kiai Haji
Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan bahwa pendidikan harus menyatukan ilmu agama dan sains. Menurut beliau, pemisahan keduanya membuat umat Islam tertinggal. Mulkhan 2000. Ilmu agama membentuk moral, sementara sains memberi pemahaman rasional terhadap alam semesta. Nah, integrasi keduanya itu penting untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak. Di tengah krisis moral, pelajar seperti bullying, penyalahgunaan media sosial, dan seks bebas, pendekatan integratif ini tuh sangat relevan seperti yang dijelaskan oleh Hidar Nasir tahun 2015. Jika agama dan sains diajarkan bersama, siswa tak hanya paham secara teori, tapi juga punya dasar etika yang kuat dalam bertindak. Contohnya, saat belajar biologi tentang sistem reproduksi, siswa itu diajak memahami pentingnya menjaga diri dari perspektif Islam. Nah, ini itu membentuk kesadaran moral yang utuh, bukan sekedar hafalan pelajar. Bukan desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integrasi ilmu agama dan sains sebagai guru PAI. Saya mendesain pembelajaran bertema menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab iman yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan lingkungan. Tujuan pembelajaran pertama, siswa memahami konsep khalifah fil ard, wakil Allah di bumi dalam Islam, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu, siswa mampu menjelaskan dampak pencemaran lingkungan secara ilmiah. Ada fisika, kimia, biologi. Lalu, siswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, pembukaan. Itu ada refleksi religius. Guru mengajak siswa seperti membaca Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan mendiskusikan makna kerusakan di bumi akibat ulah manusia. Lalu ada siswa diajak juga menyampaikan fenomena yang mereka temui. Nah, yang kedua itu kegiatan inti, integratif agama dan sains. Ada guru menyajikan data dan fakta ilmiah terkait pencemaran udara, air, dan tanah. Lalu siswa itu diminta menganalisis keterkaitan antara ajaran Islam dan urgensi menjaga lingkungan berdasarkan ilmu sains. Lalu ada diskusi kelompok, seperti bagaimana Islam mendorong sains untuk melindungi bumi gitu. Yang ketiga itu ada proyek mini. Nah, siswa merancang kampanye Green Islam berupa poster digital atau video pendek yang menggabungkan ayat-ayat Al-Quran dan data ilmiah tentang lingkungan. Terus yang keempat itu penilaian. Nah, penilaian sikap seperti tanggung jawab dan kerjasamanya. Lalu ada penilaian pengetahuan seperti ada kuis dan refleksi nilai-nilai Islam dan sains. Lalu ada penilaian keterampilan seperti produk proyek digital yang mereka buat. Yang keempat itu ada jawaban nomor 4, analisis pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan tawadu dalam pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini sangat menekankan bahwa akhlak mulia adalah inti pendidikan Islam. Beliau juga mengajarkan pentingnya sikap tawadu, rendah hati ya, khususnya terhadap guru. Karena apa? Karena guru itu adalah sosok panutan dan pembimbing. Bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan tidak hanya transfer ilmu tetapi juga pembentukan karakter dan moral siswa yang berlandaskan adab dan kesopanan. Dalam konteks pembelajaran PAI, nilai akhlak dan tawadu ini itu sangat relevan untuk membentuk karakter siswa yang santun, hormat, dan berempati, sebagaimana yang diuraikan oleh Mubarak 2017. Penguatan nilai-nilai ini dapat mengembangkan siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara emosional dan sosial. Sikap tawadu terhadap guru juga membangun suasana belajar yang harmonis dan kondusif.
Lalu bagaimana mengatasi krisis keteladanan guru di era modern dengan nilai akhlak dan tawadu? Nah, krisis keteladanan guru itu adalah salah satu masalah nyata di dunia pendidikan modern. Banyak guru yang kurang menjadi panutan baik dalam sikap maupun perilaku, sehingga berdampak pada moral dan motivasi siswa. Menurut Huda 2020, dengan menanamkan nilai tawadu, guru diharapkan dapat mengubah perannya menjadi teladan yang rendah hati, terbuka untuk belajar, dan peduli kepada siswa. Menurut Mulyasa 2013. Selain itu, penerapan akhlak mulia sebagai pondasi karakter guru dan siswa dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa yang berbasis saling menghargai dan percaya. Nah, ini sejalan dengan konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Likkona 1991 yang menyatakan bahwa keteladanan adalah faktor utama pembentukan moral siswa. Guru yang menerapkan nilai tawadu dan akhlak dalam interaksi sehari-hari akan mempengaruhi siswa secara positif, sehingga mengurangi jarak sosial dan memunculkan rasa hormat alami dari siswa, bukan karena paksaan gitu. Jadi hal ini tuh menjadi solusi dalam menghadapi tantangan modern seperti sikap arogan, kurangnya empati, dan disiplinnya siswa. Penerapan nilai akhlak dan tawadu dalam pembelajaran PAI sebagai guru PAI, saya mengintegrasikan nilai akhlak dan tawadu dalam setiap proses pembelajaran. Misalnya, 1. Membangun hubungan harmonis. Seperti yang pertama tuh kayak awal pembelajaran, saya mulai dengan salam dan doa bersama. Lalu memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, sehingga suasana kelas itu terasa nyaman dan penuh hormat. Yang kedua itu ada pembiasaan sikap sopan dan hormat, seperti siswa itu diajarkan untuk mendengarkan guru dengan penuh perhatian dan berbicara dengan bahasa yang santun. Lalu yang ketiga ada role model guru. Nah, saya secara konsisten menunjukkan sikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik dan bersedia belajar bersama siswa. Yang keempat itu pembelajaran karakter, seperti menggunakan cerita teladan dari kehidupan Nabi Muhammad dan sahabat yang menonjolkan sikap tawadu dan akhlak mulia sebagai bahan diskusi dan refleksi. Lalu yang kelima ada penilaian akhlak. Selain aspek kognitif, saya juga menilai perilaku siswa dalam berinteraksi di kelas, seperti kesopanan dan kerjasama. Lalu yang kelima ada analisis pemikiran. Jawaban kelima, analisis pemikiran Ahmad Hasan tentang purifikasi ajaran Islam dalam pendidikan. Ahmad Hasan adalah Persatuan Islam Persis, menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berlandaskan langsung pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, menurut Hasan dalam bukunya Purifikasi Ajaran Islam dalam Pendidikan Islam itu harus membersihkan diri dari pengaruh budaya atau tradisi yang bisa mengaburkan makna asli ajaran Islam. Nah, Hasan ini ingin agar proses pendidikan benar-benar kembali kepada teks suci sebagai pedoman utama dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam, saat ini pemikiran ini itu mendorong penekanan pada pembelajaran Al-Quran dan Hadis secara mendalam dan serius. Jadi sehingga siswa itu tidak hanya memahami ajaran secara teoritis, tetapi juga dapat mengamalkannya secara otentik. Konservatisme atau reformisme. Pandangan Hasan ini lebih mengarahkan konservatisme karena ia menekankan pentingnya
menjaga kemurnian ajaran Islam tanpa banyak melakukan interpretasi modern atau pembaruan yang dapat mengubah makna dasar. Seperti yang dijelaskan Muhammad Ali 2009, dalam Islam dan pendidikan konservatif, pendekatan semacam ini itu cenderung mengutamakan pemahaman literal terhadap teks suci agar tidak terjadi penyimpangan dari ajaran asli. Namun demikian, Hasan juga berupaya melakukan bentuk reformisme dalam arti membersihkan pendidikan Islam dari pengaruh budaya yang tidak sesuai, sehingga kurikulum menjadi lebih otentik dan sesuai dengan sumber aslinya. Nah, ini adalah langkah reformasi yang bertujuan mengembalikan pendidikan Islam pada nilai-nilai dasar yang murni. Dalam Islam, kemodernan dan keindonesiaan mengingatkan bahwa jika pendekatan ini diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks zaman, maka bisa menghambat dialog dan perkembangan pemikiran Islam yang lebih inklusif. Lalu argumentasi. Dalam praktiknya, kurikulum PAI yang mengacu pada pemikiran Hasan mengajarkan Al-Quran dan hadis secara serius agar siswa mendapatkan pemahaman yang autentik dan kuat terhadap agama. Hal ini sangat penting untuk membangun keimanan dan ketakwaan siswa secara kokoh. Menurut Nasution 1995. Namun jika pendekatan ini terlalu kaku dan menolak dialog serta interpretasi maupun kontekstual, maka siswa bisa kehilangan kesempatan untuk memahami Islam dalam kerangka sosial dan budaya yang berkembang saat ini. Menurut Munir 2018, dalam pendidikan Islam dan tantangan pluralisme di era global, menegaskan perlunya keseimbangan antara menjaga kemurnian ajaran dan terbuka terhadap dinamika sosial. Agar pendidikan Islam ini relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Lalu jawaban nomor 6 tentang sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu ibarat 3 pilar yang gak bisa dipisahin karena saling keterkaitan. Pertama, ontologi. Nah, itu kan tentang hakikat realitas, tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan tujuan hidup kita. Nah, menurut Syekh Muhammad Nauqib Al-Attas, dalam Islam dan filsafat pendidikan ontologi Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala sesuatu dan manusia sebagai ciptaannya punya potensi untuk berkembang secara spiritual dan intelektual. Yang kedua, epistemologi kan tentang bagaimana kita itu mendapatkan pengetahuan. Nah, menurut Harun Nasution di buku Falsafah Pendidikan Islamnya, analisis dan aplikasi ini menjelaskan bahwa dalam pendidikan Islam, ilmu diperoleh dari wahyu Al-Quran dan hadis, sekaligus dari akal dan pengalaman manusia. Jadi ilmu itu gabungan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Nah, yang ketiga itu ada aksiologi yang berfokus pada nilai dan tujuan pendidikan. Menurut Abdurrahman, dalam aksiologi pendidikan Islam menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak cuma buat pintar secara otak, tapi juga harus membentuk akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Jadi ketiga pilar ini harus jalan bareng gitu. Kita harus tahu siapa kita, ontologi, bagaimana belajar, epistemologi, dan buat apa belajar itu, aksiologi. Nah, analisis penggunaan ketiganya dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam
Kalau diterapkan di program studi PAI ini, ketiga pilar itu jadi pondasi buat bikin visi dan misi yang kuat. Dari sisi ontologi, visi program harus menegaskan tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan al atas. Dari sisi epistemologi, misi program harus menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Artinya, metode pembelajaran itu harus menggabungkan ilmu dari Al-Quran dan hadis serta ilmu duniawi, supaya lulusannya itu nggak cuma paham agama aja, tapi juga bisa nih adaptasi dengan zaman sesuai pandangan Nasution. Dari sisi aksiologinya, visi dan misi itu harus menegaskan pembentukan karakter yang baik, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif kepada masyarakat, seperti yang dijelaskan Abdurrahman. Dengan menggabungkan ketiganya, program studi PAI ini bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual dan moral. Lalu jawaban ketujuh, evaluasi konsep takdib Syekh Nauqib Al-Atas dan perbandingannya terhadap dengan tujuan pendidikan nasional. Syekh Nauqib Al-Atas dalam bukunya Islam dan Filsafat Pendidikan memperkenalkan konsep takdib sebagai inti pendidikan Islam. Takdib itu kan berarti mendidik secara menyeluruh, bukan cuma transfer ilmu, tapi juga pembentukan akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Nah, pendidikan dalam konsep takdib bertujuan membentuk manusia yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak. Kalau kita bandingkan dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan tujuan pendidikan juga mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cerdas dan kreatif. Jadi konsep takdib dan tujuan pendidikan nasional ini sebenarnya itu sejalan, sama-sama menguatkan pembentukan karakter dan kemampuan intelektualnya. Namun takdib itu lebih menekankan pada dimensi spiritual dan moral yang lebih mendalam gitu. Sedangkan kan tujuan pendidikan nasional itu lebih luas dan mencakup aspek sosial dan kebangsaan yang penting dalam konteks Indonesia yang majemuk gitu. Lalu penerapan konsep takdib dalam penyusunan RPP, mata pelajaran pendidikan agama Islam, dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP PAI. Konsep takdib ini bisa diaplikasikan dengan cara menyeimbangkan antara penguasaan materi agama dan pembentukan karakter siswa. Misalnya, dalam setiap pembelajaran nggak cuma fokus pada pemahaman ayat Al-Quran atau hadis aja, tapi juga ada kegiatan yang menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Jadi guru itu bisa merancang aktivitas refleksi, diskusi, dan simulasi yang mengajak siswa itu untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam RPP juga harus ada indikator pencapaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, supaya siswa itu nggak cuma paham teori tapi juga mampu mengamalkan dan menunjukkan sikap yang baik. Nah, ini kan sesuai dengan makna takdib yang holistik gitu. Jadi lanjut soal nomor 8, model pembelajaran interdisiplin PAI dalam pandangan Ismail Al-Faruqi. Dalam bukunya Islamization
Islamization, mengusulkan konsep islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu agar pengetahuan yang diajarkan tidak terpisah dari penilaian agama. Tujuannya supaya ilmu pengetahuan tidak hanya sekadar fakta dan teori, tapi juga bermakna secara spiritual dan moral. Berdasarkan pandangan ini, saya merancang model pembelajaran interdisipliner yang menggabungkan pendidikan agama Islam dengan ilmu sosial, misalnya sosiologi, khususnya untuk siswa SMP atau SMA. Pembelajaran model ini berbasis pada pendekatan tematik dan problem based learning atau PBL, di mana siswa itu belajar dengan cara mengeksplorasi tema yang menggabungkan konsep agama dan sosial secara terpadu. Contohnya seperti tema keadilan sosial dalam Islam dan masyarakat. Dalam pembelajaran PAI, siswa mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan nilai keadilan, saling tolong-menolong, dan kepedulian sosial. Sementara di pelajaran sosiologi, siswa itu mempelajari konsep keadilan sosial, struktur masyarakat, dan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi guru itu merancang kegiatan diskusi dan proyek yang mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah ketidakadilan sosial di lingkungan sekolah ataupun masyarakat, lalu mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam dan teori sosiologi yang sudah dipelajari. Jadi dengan begitu siswa itu nggak cuma memahami konsep secara teoritis, tapi juga mengaplikasikannya dalam konteks yang nyata gitu. Nah, manfaat model ini tuh yang pertama mendorong siswa memahami hubungan antara agama dan ilmu sosial secara utuh, bukan dipisah-pisah. Nah, yang kedua itu membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial mereka. Yang ketiga, melatih keterampilan berpikir kritis, analisis sosial, dan sikap moral. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.